Damai sejahtera dari Tuhan melingkupi kita sekalian. Saat ini kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-27 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus supaya kita memahami firman Tuhan ini dan kita berdoa. Kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Tapi kami tidak mempunyai kemampuan, dan saat ini kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami. Sehingga melalui firman ini ya Tuhan, kami boleh mengerti maksud dan kehendak Tuhan, dan boleh menjadi pegangan dalam menjalani hidup karunia-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal yang ke-27 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selapehat bin Heper bin Gilead bin Makir bin Manase dari kaum Manase bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu ialah Mahla, Noah, Hoklah, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Iman, Eleazar, dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan. Ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Selapehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang-orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Melalui firman Tuhan ini, satu perenungan untuk kita renungkan. Ahli waris dalam Kristus. Mak mana lan Kristus. Adakah di antara kita yang merasakan ketidakadilan di sekitar pembagian harta warisan? Lalu bagaimana sikap
Anda. Perikop kali ini Musa diperhadapkan dengan persoalan ahli waris, khususnya kasus anak-anak perempuan Selapehat yang meminta hak waris karena Selapehat tidak memiliki anak laki-laki seperti yang dikatakan dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika seorang ayah wafat pada saat itu, maka tradisi yang berlaku adalah anak-anak laki-laki akan membagi-bagikan harta milik ayahnya, dan yang sulung akan menerima 2 kali lipat. Sedangkan anak-anak perempuan tidak mendapat warisan, sebab dari sang ayah biasanya mereka hanya akan menerima hadiah yang sangat banyak saat mereka menikah. Bila suatu keluarga hanya memiliki anak perempuan, maka harta waris akan diberikan kepada saudara laki-laki sang ayah. Itulah yang membuat anak-anak perempuan Selapehat merasa bahwa hal itu tidak adil. Itulah sebabnya mereka menghadap Musa. Musa yang mendengar keluhan anak-anak perempuan Selapehat membawa perkara itu kepada Tuhan seperti yang dikatakan dalam ayat 5. Tuhan kemudian menyatakan, bila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka anak perempuannya boleh berbagi harta warisan. Seperti yang dikatakan ayat 8. Jika keluarga itu tidak memiliki anak, maka harta warisan itu akan dimiliki oleh keluarga terdekat. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Di dalam Yesus Kristus kita sebagai orang-orang yang percaya telah menerima harta warisan, yakni warisan keselamatan. Warisan harta di dunia memang penting, tetapi yang lebih penting adalah warisan keselamatan. Oleh karena itu, janganlah kehilangan harta warisan yang sudah menjadi hak kita. Dalam Yesus Kristus warisan keselamatan telah dinyatakan. Dialah Allah yang tetap memperhitungkan kita, sekalipun kitalah tidak layak menjadi ahli waris. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga pada saat ini. Walaupun kadang-kadang di tengah-tengah dunia ini ada ketidakadilan oleh karena pembagian harta warisan. Tetapi kami aminkan bahwa kami ini adalah anak-anak Allah dan telah diwariskan keselamatan melalui Yesus Kristus. Itulah yang menjadi kekuatan, itulah yang menjadi pengharapan kami di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan biarlah warisan ini ya Tuhan kami pegang teguh, kami simpan dengan baik, dan itu yang akan menjaminkan kehidupan kami, baik di dunia ini maupun pada saat kami meninggalkan dunia ini. Olehnya itu kuatkan teguhkan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga warisan kekal dari Tuhan, yaitu keselamatan, menjadi satu kekuatan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan ini, di mana firman-Mu telah melawat kami. Kami datang bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita semua.